Dituding sebagai maling, sebuah minibus dikejar dan dirusak warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga bahkan melempari kaca minibus dengan batu untuk menghentikan laju kendaraan. Dari rekaman video amatir terlihat sebuah minibus yang dikendarai seorang pria dikejar sejumlah warga mengendarai sepeda motor di Jalan Poros Desa Patontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga bahkan melempari kaca minibus dengan batu untuk menghentikan laju kendaraan. Tidak ada nomornya di sini. Minibus akhirnya berhasil diberhentikan setelah dikepung oleh ratusan warga. Aksi tersebut dipicu dari teriakan maling yang membuat warga secara spontan ikut mengejar. Padahal warga belum mengetahui secara pasti duduk perkara yang sebenarnya. Beruntung aksi tidak sampai berujung pada tindakan main hakim sendiri terhadap sang sopir minibus. Polisi sektor Mandai yang tiba di lokasi langsung mengamankan minibus tersebut dengan kondisi rusak parah pada bagian kaca kendaraan. Sebelumnya, seorang warga berusaha menghentikan minibus berwarna merah yang dikendarai oleh korban. Keduanya diketahui memiliki permasalahan terkait utang piutang. Nah, pada saat kejar-kejaran, ya ada kata teriakan maling, akhirnya dengan spontanitas direspon oleh warga. Maka terjadilah pengejaran oleh warga yang tidak tahu sama sekali permasalahan. Dari peristiwa ini yang kita amankan sementara 10 orang. Akibat peristiwa ini, polisi mengamankan 10 orang untuk mendalami keterlibatan masing-masing dalam aksi pengrusakan minibus. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejak Minggu sore kemarin ada sebanyak 14 titik api baru yang muncul di kawasan Dingkik, Pananjakan, dan Puncak Lembu, Probolinggo, Jawa Timur. Ratusan petugas gabungan pun terus berjibaku memadamkan kebakaran yang melanda 520 hektar lahan di kawasan Gunung Bromo. Sejak Minggu sore, 14 titik api baru muncul di kawasan Dingkik, Pananjakan, dan Puncak Lembu, Probolinggo, Jawa Timur. Ratusan petugas gabungan pun terus berjibaku memadamkan kebakaran yang melanda 520 hektar lahan di kawasan Gunung Bromo. Mundur. Kebakaran di Gunung Bromo yang terus meluas membuat Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak langsung mengecek lokasi. Emil pun menggelar rapat koordinasi yang tidak hanya membahas soal kebakaran tetapi juga mitigasi menghadapi bencana kekeringan. Saat ini seluruh pintu masuk wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi ditutup total demi keselamatan para pengunjung. Fokusnya bertambah. Setelah kita fokusnya adalah di Puncak Lembu, Puncak B29, ternyata di Penanjakan juga ada titik api. Lokasinya di luar dari perimeter awal ini. Nah ini yang segera kita lakukan 2 langkah, darat maupun udara. Serangan udaranya adalah helikopter waterbombing. 3 ini akan melakukan kombinasi penanganan di sini dan juga di Penanjakan. Dan serangan daratnya ini ada tim dari Pemprov, dari BPBD, dari TNBTS ya, ini melakukan dan juga dari Kodim dan dari Polres ini melakukan upaya di lapangan. Awalnya titik api diduga berasal dari Blok Bantengan, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang yang bukan kawasan wisata. Dugaan sementara kebakaran akibat ulah tangan manusia. Cuaca panas di musim kemarau kemudian membuat api dengan cepat menyebar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan hektar lahan gambut di Kabupaten Pelalawan Riau terbakar. Ya, petugas darat dan tim udara dikerahkan padamkan api agar kebakaran lahan tidak meluas. Helikopter waterbombing berusaha memadamkan api yang membakar lahan gambut di kawasan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan Riau.
Kebakaran lahan ini sudah terjadi sejak 8 hari yang lalu. Belasan personil Manggala Agni bersama BPBD dibantu Polri dan TNI masih kesulitan memadamkan api secara keseluruhan akibat sulitnya akses ke lokasi kebakaran. Tak hanya waterbombing, sejumlah alat berat juga dikerahkan untuk menggali sumber air terdekat. Kendala di lokasi kebakaran yang kita hadapi untuk saat ini adalah yang pertama jarak sumber air ke titik api, volume bahan bakar yang sangat padat sehingga kita harus merintis jalan agar bisa sampai ke lokasi kebakaran dan ketiadaan sumber air. Diperkirakan luas lahan yang terbakar lebih dari 60 hektar. Hingga saat ini petugas masih terus berupaya untuk memadamkan api yang terus semakin meluas ke lahan yang kering. Dari Pelalawan Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polkam Djamari Chaniago mengatakan bahwa luas hutan yang terbakar di Indonesia akibat fenomena El Nino ada lebih dari 107.000 hektar. Ya, ini ancaman kemarau ekstrim menuntut penanganan ekstra cepat dan terukur dari seluruh pihak yang terlibat di lapangan. Mundur. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mengungkap luas hutan yang terbakar di Indonesia hingga awal Agustus 2026 mencapai lebih dari 107.000 hektar. Djamari memaparkan ancaman kemarau ekstrim ini menuntut penanganan ekstra cepat dan terukur dari seluruh pihak yang terlibat di lapangan. Ia berharap seluruh tim gabungan dapat menahan laju perluasan area terbakar melalui pengerahan personil secara masif. Guna menunjang pemadaman dari udara, pemerintah telah menyiagakan puluhan armada. Tim ini siap diterjunkan ke titik-titik krusial. Dari daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis, ada 6 provinsi, juga muncul di daerah lain. Di daerah lain di luar yang 6. Kalau yang 6 kita pantau dengan ketat. Ada yang di luar nih, seperti misalnya kemarin terbakar di Bromo. Itu sudah segera kita tuntaskan. Semalam sudah tuntas, mungkin tinggal 1 titik api saja. Kemudian di Jawa Barat juga sudah selesai di Gunung Gede Pangrango di situ. Itu pun sudah selesai. Kemudian di sekitar Rinjani juga ada, itu juga sudah selesai. Yang kita waspadai memang ada pada 6 provinsi itu. Itu adalah mulai dari mulai dari Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Dan itu pun sudah kita kendalikan sampai saat ini. Beberapa laporan tadi yang disampaikan oleh para gubernur, para kepala daerah, juga sudah meyakinkan bahwa keadaan itu akan kita hadapi dengan cepat. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus pada semester 2 2026 untuk mengantisipasi dampak El Nino yang sudah mulai aktif sejak Juni dan berpotensi mempengaruhi berbagai sektor. Purbaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar stimulus tersebut segera disiapkan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak El Nino terhadap perekonomian. Sekiranya akan diumumkan kapan Pak untuk El Nino, stimulus El Nino? Diumumkan kapan kira-kira Pak? Begitu selesai ya kita jalan. Saya masih diskusikan sekarang. Ini kan kalau diskusi kadang-kadang nggak langsung sejam selesai. Beberapa lama. Kami sedang menunggu kementerian terkait mengundang kami untuk masalah kebijakan stimulus itu. Hingga kini pemerintah belum menetapkan nilai anggaran maupun rincian program karena proses pembahasan masih berlangsung. Purbaya menjelaskan Kementerian Keuangan masih menunggu usulan dari Kementerian Teknis sebelum stimulus tersebut diputuskan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini dari pembagian ayam gratis dari peternak di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah yang berlangsung ricuh. Sementara itu di Yogyakarta, ratusan peternak ayam petelur menggelar aksi akibat tingginya harga pangan. Mobil yang baru saja membawa ayam tiba di alun-alun Kendal, Jawa Tengah. Ribuan warga yang sudah menunggu langsung merangsek mendekati mobil. Akibatnya pembagian ayam pun ricuh. Miris banyak warga termasuk anak-anak yang terjepit akibat mereka berebut pembagian ayam yang dilakukan peternak ayam.
Aksi peternak ini merupakan bentuk protes karena sudah tidak mampu membeli pakan ternak yang semakin tinggi. Sementara harga telur terus merosot sehingga peternak merugi. 15.000 telur ayam pun ludes direbut warga dalam waktu setengah jam. Hal serupa juga dilakukan ratusan peternak ayam petelur di Yogyakarta. Ribuan ayam dibagi-bagi di kawasan Jalan Malioboro dan menjadi rebutan warga maupun wisatawan. Dalam aksi ini mereka menuntut diturunkannya harga pakan serta dinaikannya harga telur sehingga peternak tidak merugi. Karena hari ini harga pakan itu kan mencapai hampir Rp8.000. Itu tidak sebanding dengan harga telur yang ada di farm itu sekitar Rp20.000 atau di bawahnya. Jadi kami menuntut memberikan informasi ke Dewan untuk pemerintah supaya harga pakan ini bisa diturunkan. Kemudian harga telur ini akan menyesuaikan dengan harga market di pasaran. Menanggapi aksi para peternak, DPRD Yogyakarta berjanji akan mengundang OPD terkait dan mengkaji aspirasi para peternak. Tim Liputan Anyus melaporkan.